itu penalaran? Sebelum kita bahas lebih dalam soal penalaran deduktif dan induktif, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan penalaran? Penalaran sendiri merupakan aktivitas kognitif untuk menilai atau menarik kesimpulan tertentu berdasarkan suatu informasi kita dapatkan dengan menggunakan kaidah logika. Nah, penalaran logis sendiri umumnya dibagi menjadi dua, yaitu penalaran deduktif dan induktif. Dua-duanya merupakan cara berpikir logis atau bernalar dengan pendekatan yang berbeda. Yuk kita cari tahu perbedaannya dengan membahas dua metode tersebut. Penalaran deduktif merupakan pengambilan kesimpulan secara logis yang didasari oleh premis-premis yang sudah ada. Premis-premis ini tuh terdiri dari asumsi, pemikiran, dan juga landasan kesimpulan yang dianggap benar. Menurut penalaran deduktif, jika premis-premisnya sudah benar, maka kesimpulannya pun sudah pasti benar dan juga valid. Sebaliknya, jika premis-premisnya salah, maka kesimpulannya pun akan tidak benar dan juga tidak valid. Contohnya, premis 1, setiap hewan merupakan makhluk hidup. Premis 2, kucing merupakan hewan. Maka kesimpulannya, kucing adalah makhluk hidup. Tapi kalau dilihat lagi, sebenarnya itu ada pola dalam penalaran deduktif. Setiap hewan kita anggap A, makhluk hidup kita anggap B, dan kucing kita anggap C. Maka, setiap hewan adalah makhluk hidup sama dengan A sama dengan B. Setiap kucing adalah hewan sama dengan C sama dengan A. Maka kucing adalah makhluk hidup adalah C sama dengan B. Nah, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga ada sejarah penalaran deduktif. Sejarah penalaran deduktif dapat kita lacak hingga zaman dahulu, yang dimana ketika pada zaman tersebut Aristoteles banyak berkarya. Filsuf Yunani ini tercatat banyak mendokumentasi penalaran deduktif hingga di abad keempat sebelum Masehi. Nah, Aristoteles dapat juga dikenal sebagai bapak penalaran deduktif atau yang biasa disebut dengan Father of Deductive Reasoning, karena ia orang pertama yang mengembangkan sistem formal penalaran tersebut. Ia mengamati bahwa sebenarnya validitas deduktif bisa dilihat dari struktur yang tadi sudah kita bahas. Berikut ini contoh paling klasik yang dibuat Aristoteles. Misalnya, premis satunya, all men are mortal, atau semua manusia bisa mati. Premis 2-nya, Socrates is a man, atau Socrates adalah manusia. Yang ketiga, Socrates is mortal, maka Socrates bisa mati. Sebagai catatan, mortal memiliki arti fana, nggak abadi, dan bisa mati. Oke, itu pembahasan singkat tentang penalaran deduktif. Sekarang kita lanjut ke penalaran induktif yuk. Selanjutnya, penalaran induktif. Apa itu penalaran induktif? Ada satu kata yang lekat banget sama induktif, yaitu generalisasi. Berbeda dengan penalaran deduktif, penalaran induktif mengambil kesimpulan dari premis-premis umum seperti pengamatan, data, dan fakta. Lalu kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat spesifik atau hipotesis. Contohnya, Thalita mengamati bahwa udara di pantai Kuta panas, udara di pantai Ancol panas, dan udara di pantai Pasir Putih juga panas. Maka Thalita menyimpulkan bahwa udara di pantai itu panas. Sebenarnya penalaran induktif memiliki beberapa bentuk seperti generalisasi, analogi, dan hubungan kausal. Kalau bapak penalaran deduktif itu Aristoteles, Francis Bacon adalah bapak penalaran induktif. Francis Bacon merupakan filsuf asal Inggris yang juga dikenal sebagai bapak empirisme berkat karyanya dalam mengembangkan metode ilmiah. Ia mengemukakan bahwa dengan melakukan penalaran induktif dan mengobservasi alam dengan hati-hati, kita bisa memahami berbagai kemungkinan pengetahuan ilmiah. Menurutnya, kita bisa menguji dan memperkuat hipotesis dengan melakukan observasi, pengukuran, dan eksperimen. Itulah pembahasan singkat mengenai penalaran induktif. Perbedaan penalaran deduktif dan induktif secara singkat bisa dibilang kalau deduktif itu berangkat dari premis umum ke kesimpulan yang spesifik, sedangkan induktif mulai dari premis spesifik ke kesimpulan umum atau generalisasi. Selain itu, kesimpulan dari deduktif haruslah valid atau benar. Sedangkan kesimpulan dari induktif memiliki kemungkinan benar karena sains bisa berubah dan terus berkembang.